Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah. Selamat siang dan selamat pagi semua siswa-siswi SMK Negeri Satuan Keringan. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali melalui tatap daring yang pada kali ini kita akan memasuki pada pertemuan yang ketiga pada KD atau bab tentang berperilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baik, oleh karena itu, semoga kita semuanya diberikan nikmat iman, nikmat ilmu, walaupun di tengah pandemi ini kita dapat menambah wawasan kita, dan juga mengupgrade diri kita ini agar lebih bermartabat dengan ilmu. Baik, kita kali ini akan membahas mengenai etos kerja, materi PAI dan budi pekerti oleh Bapak sendiri. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran, yaitu memahami Quran Surat At-Taubah ayat 105, di mana tujuan kita adalah siswa dapat membaca Quran Surat At-Taubah ayat 15 dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami tajwid yang terkandung dalam surat Quran Surat At-Taubah ayat 105. Siswa dapat memahami asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Siswa merefleksi diri terkait maksud atau tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 105 dan hadis-hadis terkait tentang perintah bekerja. Kemudian siswa dapat menyajikan contoh etos kerja dalam bekerja. Baik, kita akan mulai membaca pada surat At-Taubah ayat 105 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu wa mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini ada arti dari kata perkata ya, wakul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu, sampai dengan akhir ayatnya ini. Silakan dicermati baik-baik. Bisa dijadikan sebagai satu cara untuk mengetahui apa bahasa Arabnya, apa artinya, sehingga harapannya kita baca Al-Quran itu mengetahui makna daripada apa yang kita baca. Nah, asbabun nuzulnya dari ayat ini adalah bahwa asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 105 ini adalah karena banyaknya umat yang bertanya bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Maka turun ayat ini agar Nabi Muhammad bisa menjelaskan kepada umat bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Pada awal mulanya ayat ini secara khusus tidak ada, hanya ketika pada ayat 102 menyampaikan tentang kejadian di mana zaman Rasulullah yang wajib untuk mengikuti jihad, tetapi ada beberapa orang yang tidak jihad, tidak ikut perang, sehingga mereka berusaha untuk membuat keputusan diri bertobat dengan cara mengikat dirinya di depan masjid, gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah datang dan bertanya kenapa. Akhirnya mereka menjawab bahwasanya tidak akan mau diikat. Yang boleh melepas ikatannya adalah Rasulullah SAW. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tajwid dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, i'malu, ya, matobi'i, karena ada lemah di wawu sukun. Amalakum wa, ya, jelas ya. Idhar sawawi karena ada mim mati bertemu dengan wawu. Wal mu'minun, nah, ini hukum bacanya adalah idhar komariah. Kemudian karena ada alif lam diikuti mim. Selanjutnya fayunabbi'ukum bima, ikhfa syafawi, ya, karena ada mim sukun, mim mati bertemu ba, dan mat asli atau matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Selanjutnya ta'malun, mat arid disukun karena ada mat tobi'i sebelum wakof.
Nah, isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 105 ini apa aja? Yang pertama kita lihat, surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya, dan mengharapkan pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Ayat ini memotivasi orang-orang untuk beriman, untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang hanya terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Yang keenam, ijhad wala taksal, ya. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan. Jadi kandungannya ini mengenai apa yang kita kerjakan selama ini di dunia ini sampai detik ini menjadi seorang siswa, menjadi seorang anak dari Bapak Ibu kalian semuanya. Apa yang kita amalkan ini Allah sudah tahu, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Baiklah, kita akan memulai dengan hadis tentang perintah bekerja. Ya, ini hadis tentang bekerja. Ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmi. Artinya, jika seseorang meminta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekarat daging di wajahnya. Ini artinya seseorang yang minta-minta di dunia ini akan terlihat sebagai orang yang sangat hina di hari kiamat nanti, di akhir-akhir nanti, atau di setelah kehidupan setelah ini. Maka Rasulullah sangat menganjurkan untuk menjauhi daripada meminta-minta. Yang kedua adalah inna amalakum tu'radu ala aqwarikum wa asyairikum min ahlil akhirah fa in kana khairan farihu wastabsharu wa qalu Allahumma hadza fadluka wa rahmatuka fa atmim ni'mataka alaihi wa amithu 'alaiha wa yu'radu 'alaihim 'amalul musyi wa yaqulun Allahumma ilhimhu 'amalan sholihan tardha bihi anhu wa tuqarribuhu ilaika. Yang artinya ialah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan kalian akan diperlihatkan kepada karib, kerabat, dan keluarga kalian di kubur-kubur mereka. Apabila baik, mereka bangga dan bergembira dan berkata, ya Allah, ini adalah anugerah dan rahmatmu, maka sempurnakan dan wafatkanlah di atasnya. Apabila selain itu mereka berdoa, ya Allah, ilhamkanlah kepada mereka untuk mengerjakan amalan yang Engkau ridhoi dan mendekatkan kepadamu. Jadi amal kita di dunia ini ada hubungannya dengan bagaimana keadaan di dalam alam kubur nantinya. Jangan berpikir bahwa kita ini melakukan kegiatan hanya berhenti sampai dengan di dunia saja, tetapi ada sinkron, ada hubungan, ya. Ada komunikasi antara orang yang di dunia ya terkait dengan amalnya dengan yang di dalam alam kubur. Maka harapannya apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah yang paling benar sesuai apa yang telah Allah berikan, Allah beri petunjuk melalui Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para ulama sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi-nabi. Baik, hadis tentang perintah bekerja. Yang dibacakan, wa ma sabirullahi ila man qutila man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah wa man sa'a alahu fa fi sabilillah wa man sa'a makasiron fa fi sabilit taghut. Yang artinya, memangnya jihad di jalan Allah itu hanya yang terbunuh dalam perang saja. Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia di jalan Allah. Tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan atau memperbanyak harta, maka dia di jalan taghut. Taghut adalah setan atau iblis. Begitu. Nah, sekarang kita lihat videonya di sini, disimak baik-baik dan kalian tulis di dalam buku. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest.
the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Ya, syukur dan jazilan, semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga dimudahkan dalam menyerap ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.